Merapi yang megah, gagah, besar, agung, yang penuh potensi dan misteri. Seperti inilah penampakan Merapi. Dengan puncak kubahnya dan kubah barunya yang menghadap ke barat daya. Karena dilihat dari arah selatan, yang kubah tengah tidak kelihatan. Inilah Merapi dari puncak Bukit Turgo. Ini puncaknya. Merapi. Ini perjalanan balik dari ujung barat laut dari Bukit Turgo. Ini tadi yang tempat anten dan dipasangi bendera dengan tiang stainless yang cukup bagus. Ini hanya mungkin kurang tinggi jadi nggak kelihatan dari jauhan. Kemudian ini pemandangan sebelah barat ya, dari Bukit Turgo. Ini alang-alangnya atau ilalangnya sudah mulai kuning-kuning dan nanti akan tumbuh subur. Ini ada pakaian, nggak tahu ini pakaian pacaran atau pakaian apa, itu ada pakaian kelihatannya wanita tinggal di sini. Ini jalan setapaknya. Kita akan balik ke Petilasan Sesmadil Kubro dan nanti turun kembali ke Dusun Turgo. Nah, ini rak-rakan. Ini batu Momolo yang dipasang oleh Pak Sugeng yang dulu katanya Momolonya dapat dari sisi selatan. Ini dipasang di sini dan ini jadi tempat pemujaan baru. Ini tempat untuk semedi yang baru.
Ini di atas batu, dan di atas batu ada cadasnya, cadas merah batunya. Lalu atasnya dari tanah liat, molo, terakota. Ini cadas, dan ini batu yang ada di puncak Bukit Turgo. Ini bunga persembahannya seperti ini. Jadi tempat pemujaan baru ini nanti. Ya, tadi kalau mau kebingungan ke Gua Buntet lewat sini. Kita akan lanjutkan perjalanan pulang. Ini ke makam saya, makomnya atau petilasan Syekh Jumatul Kubro. Ini kalau lewat gua lewat jalur barat, ini turunnya lewat gua tadi, gua Nisor Cungkup, terowongan Nisor Cungkup. Ini dap siarah. Sekian ngerti mas? Ngerti gini. Oh pakemnya? Oh lan baratan. Ah kalau Turgo iku kok kalih anu lor baratan. Gunung Sari. Oh, namun yang kalih. Oh nggih. Oh nggih, monggo. Suaranya itu ada Kalurang dengan villa-villanya, dengan peristirahatannya, dengan objek-objek wisatanya di selatan Kalurang, Kalurangnya dengan gardu pandangnya. Ini gardu pandang di sini, kemudian ada taman rekreasi, ada museum Ulun Sentalu, ada museum Merapi di Lorboyong, kemudian ada Merapi Park, dan objek-objek yang lainnya yang berkembang di Kalti Merapi. Di Cangkringan banyak ada tempat-tempat rute jeep yang dikenal Lavatur, ada Kali Adem, terus ke selatan Kenjambu, ke Petung, ke Cangkringan, dan seterusnya, menjadi objek-objek wisata baru maupun museum-museum sisa hartaku dan seterusnya yang ada di Cangkringan. Paling selatan juga ada Merapi Golf, tempat golf, dan seterusnya, ya, penuh dengan objek-objek yang dibuat di daerah kaki dari Merapi. Ini semuanya ini pemandangan di sisi selatan Merapi. Ini peziarah dari Gunung Sari lor baratan yang ke Gunung Turgo untuk ziarah di hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Jangan lupa ke Gunung Turgo, pemandangannya sangat mengagumkan dan indah sekali. Kapan-kapan anak-anak muda yang poso masih bisa naiklah ke Gunung Turgo yang bagus. Ini ada petik. Like, komen, dan subscribe. Nih, masih apa namanya nanti? Teman-teman, nanti ini peziarah yang terlaksana dari Demak tadi. Ya, kasih. Ini kita akan turun pelan-pelan ke zone lewat gua yang ada di bawah Cungkup.
longsor cukup, terowongan longsor cukup ini turun lagi tangga pelan-pelan. Kalau siklus hidup tadi setelah sampai puncak ya akan turun, setelah berkarir pensiun ya turun. Jadi ya seperti ini. Ini jalannya, tangganya cukup curam turunnya, dan akan lebih cepat. Nah, ini tadi air tampungan, bisa untuk wudhu, bisa untuk minum, bisa untuk cuci muka. Kosong tadi belum terisi ternyata. Ini gua Wisor Cungkup dari arah barat. Ini seperti ini guanya. Susuri kurang lebih 25 sampai 30 meter, sekitar 20-25 nih tafsiran saya. Nah, dari mulut gua kelihatan Kaliurang langsung. Jadi kalau dulu pemerintah Jepang atau pemerintah militer Jepang membuat gua ini untuk mengintai Kaliurang, bisa untuk mengintai dari sini apa yang ada di Kaliurang, kegiatan apa dan sebagainya. Dari musuh yang ada di Kaliurang kan kelihatan. Inilah keadaannya. Kita lanjut. Ini tadi jalan naiknya, naik ke makom Sastra Berkuda, naik curam. Turun pelan-pelan, turun pelan. Jalannya turun dan Gunung Merapi sudah mulai tutup kabut. Silahkan untuk perjalanan pulang. Ini ada ziarah yang sudah turun. Sudah dari atas atau mau naik nih, kita akan pulang menyusuri anak tangga satu persatu sampai ke kampung. Langkung. Saking pundi Bu? Oh teh. Sampun saking inggil. Oh iya. Namung tiang 3. Oh nggih. Nggih. Oh, kula mau ten keluar lan niku. Nggih, monggo. Monggo nggih. Turun naik tangga terus kita akan lebih cepat turunnya kalau naik tangga sampai ke kampung ke Bogor. Lain dengan pas naik, kalau naik tadi mus-musan, turunnya sudah terang, sudah lebih cepat. Ini perjalanan turun. Dari perjalanan turun tadi ketemu peziarah yang di atas dari Gunung Sari, dua mudiknya katanya. Kemudian dari masnya dari Demak, dan ada 3 dari Tempel, keluarga dari bapak ibu dan anaknya. Nah, ini terus dengan semangat dan yang gembira sudah menikmati healing atau hiburan pemandangan yang sangat mengagumkan diri puncak Turgo. Ini perjalanan turun, kita akan turun lanjut. Tidak akan sampai setengah jam kalau turunnya. Naiknya tadi ngos-ngosan
tapak semestapak. Turunnya kita akan sepadan ini sandal yang mengenai anak tangga satu persatu. Kemudian dari kejauhan penambang dari Kali Boyong memasukkan batu ke dam, ke truk dam, itu bunyi budak gitu, batu mengenai besi. Dengan pegangan besi kotak rambat namanya, kita akan maksudnya lebih aman, lebih cepat turunnya. Dan nanti sore akan ramai banyak yang naik untuk besi-besi karena hari Sabtu, tiap Sabtu Jabakti digilir per RT untuk membersihkan jalan ke Makom sebagai rasa memiliki duduk Togo dampak RT digilir, jadi dapat sebulan sekali untuk membersihkan lampu jalan supaya terpelihara. Dulu jalannya penuh dengan sampah daun-daun kering, sekarang sudah bersih, disapu oleh masyarakat gilir per RT. Ini serangga, ninging, masih bunyi keras nih di sepanjang perjalanan. Burung-burung sudah tidak gerak, ningingnya ini masih ini seperti tonggeret kecil. Dulu di kampung bawah di Togo banyak, terus sekarang mungkin pergantian musim atau pergantian iklim sudah tidak terlalu kedengeran, atau karena pohon-pohonnya sudah mulai terbang. Tapi yang jelas di gunung ini masih bunyinya masih kelihatan, masih kedengeran. Ini dari terowongan tadi sudah 5 menit, kita lihat sampai berapa menit sampai ke puncak. Ini tidak saya potong videonya, tidak nantikan, akan terus. Sudah tahu tangga naik, ini kebalikan tangga turun. Seperti ini tangga turunnya. Nah, kita yang ada bayangan atau naik dengan bayang-bayang, dan bayangan itu selalu mengikuti kita. Sudah saya terangkan bahwa bayangan itu selalu gelap, jadi kegelapan selalu mengikuti kita, dan bayangan itu muncul karena ada terang. Jadi ada sinar terang, maka akan muncul bayangan. Tanpa sinar kita nggak punya bayangan, dan bayangan kelam tadi harus kita taklukkan. Walaupun mengikuti kita, tapi bayangan jangan sampai di depan kita, bayangan harus di belakang kita. Apa yang ada di depan kita harus selalu yang cerah, selalu hal yang terang. Jangan sampai depan kita kegelapan. Dan bayang-bayang yang gelap tentang ketakutan, madesu, tentang ketidakberdayaan, ketidakmampuan, itu harus kita tinggalkan. Kita harus optimis bahwa kehidupan masa depan lebih baik, lebih cerah, penuh semangat. Kegelapan harus kita tinggalkan. Jangan sampai menyongsong kegelapan, menyongsong masa depan yang cerah, terang, kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan. Kita tinggalkan kesedihan, penderitaan, kesengsaraan, ketidakpastian. Kita harus tinggalkan dengan penuh optimis. Ya, ini depan ini sudah sampai
lincak namanya. 8 menit lebih, 8,5 menit sudah sampai lincak dari terowongan. Itu kalau turun. Ini tadi kalau ke gua lincak atau gua Nyai ke kanan dan kiri pernah saya ulas dan bisa lihat di video Yamong Turgo sudah 2 kali, maka saya nggak mampir. Sekarang kita turun. Ini yang disebut lincak. Naik dari sana ke makom, kalau ke kanan dan ke kiri ke gua atau terowongan lincak. Yang ke kanan dan ke kiri. Ini ke kanannya, ke kiri kalau dari bawah. Kita turun, lanjutkan dari lincak sampai pintu prasasti tempat masuk ke Bukit Turgo ada berapa menit. Kita mulai dari sekarang. Ya, kita turun seperti ini. Ini jamur-jamur tumbuh, enak atau tidak saya nggak tahu persis, saya nggak bisa menginformasikan tapi enak, ternyata beracun. Jadi saya tidak tahu persis jamur-jamur yang tumbuh itu jamur enak dimakan atau berbahaya. Ya, ini tata kerambetnya kena kayu, ini namanya kayu yang dipotong ini dulu ngembrui sini, jadi ini bengkong tata kerambetnya. Nah, ini pemeliharaan, setelah dibangun juga harus ada pemeliharaan. Jadi tidak hanya bisa bangun tapi juga bisa memelihara, bisa menjaga supaya utuh, bahkan semakin hari semakin baik, bukan setelah dibangun bagus terus lama-lama hancur, lama-lama menjadi rusak. Maka harus ada juru pelihara, pemeliharaan, anggaran untuk pemeliharaan. Ini nyingingnya masih bunyi di sini, bunyi nyinging, dan turun juga pegel, walaupun hanya turun nggak ngos-ngosan, tetapi kaki khususnya betis atau kempol itu, kempolnya ketarik terus, jadi cukup pegel. Maka perlu latihan kalau mau ke Gunung Turgo, latihan untuk naik turun tangga supaya bisa bertahan. Ini kalau turun ya sambil pegangan biar mantap dan stabil badannya. Tadi sudah saya ulas waktu naik, ada niat naik, ada keinginan naik, berarti sudah ada teken, wani teken, atau sudah teken, wani teken, maka jalanlah pakai teken. Teken dari teken itu tongkat itu pegangan kalau naik maupun turun untuk menjaga diri, untuk pegangan untuk menguatkan diri supaya stabil. Setelah pakai tekan punya pegangan dalam hidup, maka apa yang harus dilakukan? Setelah punya pegangan itu macam-macam, ada iman, pekerjaan, keyakinan, percayaan, itu pegangan. Jadi kalau sudah nyatakan ya sudah teken tadi, maka peganglah tongkat, peganglah iman, kalau itu iman, kepercayaan, atau kerjaan, itu suatu teken. Kemudian takon, berani tanya, kalau nggak jelas, kalau bingung ya tanya, jangan nekat aja, apalagi jangan malu bertanya, jadi akan sesat di jalan katanya. Ditanya, takon, walaupun pakai tukon itu sarana. Jadi tanya, belajar, mengangsu kangruh itu pakai sarana, pakai tukon, macam-macam tukonnya. Tukon misalnya biaya, pengorbanan, rasa malu, tanya-tanya terus dan sebagainya. Nah, itu tukonnya itu seperti itu. Nah, ini tadi yang kayu lapuk jatuh
belum disingkirkan, nanti sore akan disingkirkan. Ini kayunya, kayu lapuk, dongklak kayu. Ya, tadi saya ulas kembali lagi. Jadi setelah berpegangan, punya iman, punya pekerjaan, punya keluarga dan sebagainya, itu tekennya yang menyemangati, yang memberi daya, kekuatan, orang yang dicintai dan sebagainya, itu bisa menjadi teken. Kepercayaan juga ya teken, pekerjaan teken, itu pegangan untuk semakin hidupnya semakin mantap adalah teken. Tadi wanita kon, sanajan takon nganggo tukon. Jadi berani cari informasi, mengupdate informasi, dan berani juga mengeluarkan biaya. Nah, kalau di sekarang, zaman sekarang ya tanya, mencari informasi, berani bayar wifi, beli pulsa dan sebagainya. Kalau zaman sekarang, maka akan dapat informasi atau penjelasan. Setelah dapat penjelasan dengan wani sanajan nganggo tukon tadi ya pengorbanan, pasti akan sampai, akan tekan. Saya tekan wanita kon sanajan nganggo tukon bakal tekan sampai cita-cita. Nah, kalau dalam kehidupan beriman ya, setelah kita menyatakan sebagai umat Allah, sebagai orang beriman, maka kita punya teken hidup di dunia, teken bahwa setelah lahir kita akan kembali kepada Allah, kepada Tuhan. Maka kita harus punya pegangan untuk kembali tadi, untuk perjalanan kembalinya tadi. Maka kita belajar bagaimana cara kembali. Kita pegang tekennya tadi untuk pelan-pelan. Nah, setelah kita punya keyakinan kalau kita akan kembali, dan keyakinan tentu yang paling tepat, yang paling benar dalam hati kita masing-masing, maka kalau bingung-bingung kita akan tanya ke, kalau yang muslim ke Pak Ustadz, Pak Kiai. Kalau yang agama Kristen ya Pak Pendeta, atau ke pastor, atau katekis dan sebagainya, sesuai dengan agamanya masing-masing. Tanya lewat formasi di renungan, di seminar, di pengajian dan seterusnya, takon. Walaupun nganggo tukon, dari tukon itu misalnya kita mau tanya jauh, harus naik motor, keluarkan bensin, kita ke gereja atau ke masjid dan sebagainya dengan membayar infak atau sodako atau kolektor atau dana sosial dan sebagainya. Nah, itu tukon paling tidak, atau rasa tadi mengalahkan rasa malu, itu tukonnya. Dan akhirnya kita akan sampai, nanti juga akan sampai lagi ke Tuhan lagi, ke Allah lagi. Nah, tadi kalau sudah tekan, sudah informasinya jelas, kita juga dalam kehidupan akan sampai ke Allah lagi. Setelah waktunya kita akan pergi menghadapnya, dan sampailah juga ke sana, karena dari awalnya kita diciptakan dari Allah kembali ke Allah. Jadi dari Tuhan kembali ke Tuhan. Nah, supaya bisa kembali tadi syaratnya punya pegangan, punya keyakinan, berani tanya, berani cari informasi, berani belajar yang benar, dan dalam cari tadi pakai keberanian, pakai biaya, pakai pengorbanan, akhirnya sampai ke Tuhan juga. Nanti begitulah kira-kira kupasan dari petuah yang ada di Tugu Suropangga. Jadi sapa wae sing wis wani teken,
nglakoni nganggo teken, jadi mlakune nganggo teken, wani takon, senajan nganggo tukon bakal tekan. Itu harus kita ingat ya. Kita filsuf hidup atau filsafat hidup yang kita bersama-sama. Ya, kita lanjut. Ini baterai sudah menipis, setiap kali sampai bawah ini sudah menipis. Ini kita lanjutkan, baru 9 menit. Ngupas prasasti yang ada di Tugu Suro Panggah. Jadi intinya walaupun kata-katanya nggak sama persis, ini nek sekali teken, mlakune nganggo teken, berani takon, senajan nganggo tukon bakal tekan. Jadi ya, kita sudah hampir sampai ke bawah. Ini kurang lebih dari 10 menit. Ternyata dari Gelincak sampai bawah sini lebih dari 10 menit. Nah, ini sudah hutan bambu, sudah bambu-bambu. Bentar lagi kita sudah sampai. Paling tidak kalau perkiraan saya 11,5 ini sampai bawah. Ini dari Gelincak sampai bawah ini 11,5 menit. Hampir sampai. Kita tinggal prasasti tentang bantuan dana keistimewaan ini. Dan sampailah ke bawah, sudah sampai ke Dusun Turgo lagi. Ini tanpa dipotong-potong sebenarnya ini sampai bantuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, pemberdayaan masyarakat kawasan desa wisata tahun anggaran 2020, pembangunan jalan wisata makam Syekh Sunan Kudus dan pembangunan Kapan dan Pakan Pekan Sleman. Ya, sudah sampai bawah 11.40, 12 menit. Kita lanjut pulang dari sini berapa menit? Kita tunggu supaya sampai ke rumah ya. Kita akan jalan menyusuri undak-undakan. Ayo, Mbak Wangsul. Kesintuk urung. Nggih. Dah. Jaga panas. Situasinya tadi sejuk, sekarang keringat panas ya. Sampai parkiran dari pintu gerbang masuk ada berapa menit. Kita mengikuti juga sampai parkiran tempat minot. Ini jalan turun. Nah, ini sayup-sayup kedengaran burung. Tadi burung seri gunting namanya. Yang lama-lama sayup-sayup itu burung seri gunting. Terus nggak ngos-ngosan, tetapi kakinya pegel-pegel. Ya, kita selalu kalau pulang kampung liput ke Gunung Turgo, ke Bukit Turgo, dan nyari cuaca yang pas seperti hari ini. Itu pas, gunungnya kelihatan sangat cerah. Dan pemandangan sangat mengagumkan gitu. Maka dalam kehidupan
kehidupan ini harusnya selalu bersyukur atas segala anugerah rahmat dari Allah, dari Tuhan. Ini terong pokak tempat banget. Ini sudah sampai sana juga ya, terong pokaknya banyak. Kalau mau buat sambel museng-museng, ini terong pokaknya. Kita sudah sampai ke parkiran, tapi belum masuk parkiran, masih jalan menuju parkiran. Ini pohon bule. Kita akan tangga lewat sini. Nah, ini motor-motor yang naik tadi. Ini pohon bule. Ini parkiran tempat Lek Menot dengan bendera yang selalu berkibar. Itu ada anten peringatan tempat Kang Musti atau Kang Imo, tempat Mbak Kis. Nah, ini gardu dana parkir, silahkan mengisi sukarela. Ini warungnya Butuh Kirah, ini yang sebelah kanan. Ini warung kopi tempat Mbak Kis. Ini dengan parkir motor ini ada 3. Nah, sudah 4 menit ya, ini 4 menit kalau turun. Ini tempat Mbah Mati, ini sebelah kanan. Sudah sampai sini berarti kita cukup. Sampai jumpa, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe serta tulis komentar untuk dukungan terhadap channel Yamo Turgo. Ini Gunung Turgo sudah mulai mendung, ternyata sudah mulai tertutup. Bersyukurlah tadi cerah dan bergembiralah sebab Tuhan menyertai kita. Amin.